Halo kawan-kawan, hari ini kita akan belajar tentang uji keabsahan data penelitian kualitatif. Ini untuk kawan-kawan yang sedang mengadakan penelitian kualitatif harus ngerti ya tentang uji keabsahan data penelitian kualitatif. Jangan lupa kawan-kawan, ini adalah YouTube tutorial dan pendidikan. Jangan lupa di-subscribe ya. Oke, kawan-kawan tentang uji keabsahan data. Jadi data yang sudah dikumpulkan itu perlu diuji keabsahannya. Kira-kira sudah valid atau belum? Kalau misalnya di penelitian kuantitatif itu ada yang namanya validitas. Nah, keabsahan data ini hampir mirip konsepnya dengan validitas dalam penelitian kuantitatif. Caranya, ini saya jelaskan 3 saja kawan-kawan yang biasanya sering digunakan dalam penelitian-penelitian. Uji keabsahan data yang pertama adalah perpanjangan pengamatan, kemudian meningkatkan ketekunan, dan triangulasi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah perpanjangan pengamatan. Dengan perpanjangan pengamatan, itu memungkinkan peneliti kembali melakukan pengecekan data hingga benar-benar valid. Jadi kalau waktunya diperpanjang itu kan memungkinkan kita mengecek lagi, meneliti ulang lagi, sehingga datanya menjadi lebih valid. Oke, kemudian yang kedua adalah meningkatkan ketekunan. Kalau kita meningkatkan ketekunan pengecekan data, itu nanti wawasan kita, peneliti itu juga akan semakin kuat dan tajam, ya. Memastikan bahwa data itu benar-benar fix, bagus, benar, dan juga valid. Yang ketiga ini kawan-kawan, yang sering sekali digunakan oleh para peneliti yaitu triangulasi. Triangulasi ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis maupun interpretatif penelitian. Jenisnya ada 3 ini ya. Di slide yang ini saya jelaskan tentang triangulasi. Jenisnya ada 3, triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Yang pertama, triangulasi sumber. Jadi triangulasi sumber ini adalah melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Sebagai contoh ya, misalnya kita ingin mengecek kredibilitas atau valid tidak data tentang penelitian kita, misalnya tentang kepemimpinan gitu ya, kepemimpinan seseorang gitu. Maka kita bisa meng-cross check-nya itu dengan misalnya melakukan interview ke bawahan, ke rekan kerja. Jadi memastikan bahwa dengan berbagai sumber yang lain tadi memungkinkan data kita benar-benar bisa valid. Yang kedua adalah triangulasi teknik. Jadi triangulasi teknik ini konsepnya adalah pengecekan data kepada sumber yang sama ya, sumbernya sama namun dengan teknik yang berbeda. Kalau yang di atas tadi sumber triangulasi sumber itu kan sumbernya berbeda, pengecekan terhadap sumber yang berbeda. Tapi kalau triangulasi teknik ini adalah sumbernya tetap sama, tapi tekniknya yang berbeda. Misalnya seperti ini. Setelah pengambilan data dengan teknik angket, kemudian diperkuat dengan teknik wawancara. Misalnya kita sudah melakukan pengambilan data menggunakan teknik angket ya kepada narasumber tertentu atau responden tertentu. Kemudian kita juga diperkuat dengan teknik wawancara. Responden yang tadi sudah diberi angket tadi, kemudian kita perkuat dengan wawancara. Itu adalah triangulasi teknik, kawan-kawan. Satu lagi, triangulasi waktu. Triangulasi waktu ini konsepnya adalah pengecekan kembali terhadap sumber dan teknik yang sama, oke? Sumber dan teknik yang sama namun dengan waktu atau situasi yang berbeda. Misalnya data sudah didapatkan, kemudian selang beberapa bulan lagi kita juga melakukan cek lagi, cross check lagi terhadap data-data tadi. Kira-kira datanya itu berubah atau tidak. Itu dilakukan sampai kira-kira datanya itu dipastikan bahwa sudah pasti, atau sudah benar, atau sudah valid. Gitu kawan-kawan. Itu ya gambarannya tentang uji keabsahan data penelitian kualitatif. Semoga bermanfaat.